Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat. Beliau ingin membagikan kisah tentang pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Mungkin kalau mendengar nama Gunung Kemukus, sahabat-sahabat semua sudah tidak asing lagi. Karena di Gunung Kemukus banyak sekali menyimpan cerita-cerita misteri. Salah satunya cerita misteri pesugihan yang ada di sana. Gunung Kemukus yang berada di Sragen, Jawa Tengah, pernah membuat heboh hingga menjadi sorotan media asing dengan sebutan Sek Mountain pada akhir 2014 silam. Salah satu media asing tersebut memuat berita terkait Gunung Kemukus pada tanggal 18 November 2014 lalu. Berita itu menggambarkan Gunung Kemukus sebagai gunung seks, di mana penziarah harus melakukan ritual seks agar keinginannya dikabulkan. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat kalau kita datang ke Gunung Kemukus di tanggal-tanggal tertentu dan kita melakukan beberapa ritual tertentu, maka keinginannya akan terkabul. Saya akan sedikit di awal ini menjelaskan ada apa sih di Gunung Kemukus, dan saya akan sedikit menggambarkan cerita-cerita yang sudah berkembang di masyarakat tentang ritual-ritual pesugihan yang ada di sana. Karena ini ada sangkutan dengan cerita yang akan saya sampaikan. Jadi di Gunung Kemukus terdapat dua makam. Pertama, di bagian atas adalah makam almarhum Raden Djoko Samudro, dan di bawahnya terdapat makam Dewi Ontrowulan. Dari cerita masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Kemukus, Pangeran Samudro merupakan putra Raja Majapahit terakhir dari istri Selir. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro dan ibunya yang bernama Dewi Ontrowulan diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan di Demak. Raden Djoko Samudro ini merupakan salah satu anak murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, Pangeran Samudro diminta untuk berguru lagi kepada Kiai Ageng Gugur dari Desa Pandan Gugur, lereng Gunung Lawu. Pangeran Samudro pun menuruti permintaan gurunya. Selama di lereng Gunung Lawu, Pangeran Samudro belajar banyak tentang ajaran agama Islam lebih mendalam. Ketika Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan oleh Kiai Ageng Gugur, di sini Kiai Ageng Gugur menceritakan sesuatu yang sangat membuat Raden Djoko Samudro terkejut. Kiai Ageng Gugur ternyata adalah kakak kandung dari Pangeran Samudro. Setelah Raden Djoko Samudro bertemu dengan kakaknya, setelah beliau berguru kepada kakaknya sendiri, Pangeran Samudro bersama dua orang abdinya kembali menuju ke Demak
Namun ketika sampai di pertengahan jalan, ketika Raden Djoko Samudro ini sampai ke wilayah Gunung Kemukus, menurut cerita, Raden Djoko Samudro ini sakit. Berita kalau Raden Djoko Samudro sekarang berada di wilayah Gunung Kemukus dan kondisi kesehatan Raden Djoko Samudro ini sudah memburuk, terdengarlah berita tersebut sampai ke istana dan sampai ke telinga Dewi Ontrowulan. Mendengar kondisi kesehatan Raden Djoko Samudro sudah semakin memburuk, untuk pergi ke Gunung Kemukus untuk melihat kondisi anaknya. Sesampainya Dewi Ontrowulan ke Gunung Kemukus, Raden Djoko Samudro pun menghembuskan napas terakhir. Beliau meninggal di Gunung Kemukus dan jenazahnya dimakamkan di Gunung Kemukus. Seiring berjalannya waktu, wilayah Gunung Kemukus pun ramai didatangi oleh masyarakat. Mereka ingin berziarah ke makam Raden Djoko Samudro. Dari sinilah banyak cerita simpang siur, banyak cerita yang mengatakan kalau kita berziarah ke makam Raden Djoko Samudro, berziarah ke makam Dewi Ontrowulan pada tanggal-tanggal yang tertentu, dan di sana kita melakukan beberapa ritual tertentu, hajat atau keinginan kita dapat terkabul. Inilah cerita pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Jadi banyak yang mengatakan pada tanggal-tanggal tertentu, pada hari-hari tertentu, hari baik untuk berziarah ke makam Raden Djoko Samudro, hari baik untuk melakukan beberapa ritual di makam Raden Djoko Samudro dan disendang dari Dewi Ontrowulan. Jadi di sanalah penziarah-penziarah yang memiliki hajat, memiliki niat khusus, mereka melakukan ritual pesugihan. Jadi kalau untuk cerita pesugihan di Gunung Kemukus sebenarnya sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya ya. Sudah detail, sudah jelas saya ceritakan, namun di sini saya hanya sedikit ingin menyelipkan ya ritual-ritual apa saja yang dilakukan untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus, karena ini ada sangkut pautnya dengan cerita yang akan saya sampaikan ini. Jadi menurut cerita, penziarah-penziarah yang datang ke Gunung Kemukus yang memiliki hajat khususnya untuk mendapatkan pesugihan, kekayaan, untuk mendapatkan harta, mereka harus datang dengan pasangan ya, pasangan di luar nikah atau pasangan selingkuhan. Mereka harus datang ke sana, mereka harus melakukan beberapa ritual, salah satunya adalah mandi di sendang Dewi Ontrowulan, dan mereka harus melakukan beberapa kali hubungan badan di lokasi tersebut, di sekitaran lokasi sendang dari Dewi Ontrowulan, yang mana ada yang mengatakan 3 kali, ya 3 hari berturut-turut, ada yang mengatakan sebanyak 7 hari. Setelah mereka melakukan hubungan badan, barulah mereka melakukan ritual puncak. Mereka langsung naik ke makam Raden Djoko Samudro. Nah, di sini pasangan ini, pasangan laki-laki dan perempuan ini, pasangan yang melakukan hubungan badan ini, mereka sama-sama berniat untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesuksesan. Namun hanya satu dari antara mereka berdua lah yang akan mendapatkan kekayaan, yang akan mendapatkan kesuksesan. Jadi entah laki-lakinya, entah perempuannya nanti yang berhasil untuk mendapatkan kekayaan, salah satu dari mereka yang sudah sukses ini tidak boleh melupakan pasangannya. Mereka harus setahun sekali, mereka harus naik ke Gunung Kemukus, mereka harus kembali melakukan ritual-ritual tertentu, termasuk mereka harus kembali melakukan hubungan badan di sana. Cerita pesugihan yang berkembang ini memang simpang siur, bertolak belakang dengan cerita asli kebenaran yang ada di Gunung Kemukus. Siapa sosok Raden Djoko Samudro, siapa sosok dari Dewi Ontrowulan. Jadi dari sisi lain cerita yang ada di Gunung Kemukus, menurut cerita katanya Dewi Ontrowulan ini memang merupakan ibu tiri dari Raden Djoko Samudro. Jadi Raden Djoko Samudro ini memiliki hubungan khusus dengan ibu tirinya. Raden Djoko Samudro dan Dewi Ontrowulan ini melakukan hubungan terlarang, hingga cerita ini terdengarlah oleh ayah dari Raden Djoko Samudro, suami dari Dewi Ontrowulan, hingga ayah dari Raden Djoko Samudro ini marah, mengusir anaknya.
Raden Djoko Samudro pun diasingkan ke Gunung Kemukus. Jadi setelah Raden Djoko Samudro ini diasingkan oleh ayahnya ke Gunung Kemukus, Dewi Ontrowulan ini dikurung di dalam istana. Namun Dewi Ontrowulan ini tidak sanggup berpisah dengan Raden Djoko Samudro. Hingga pada suatu ketika, akhirnya Dewi Ontrowulan pun nekat lari dari istana menyusul Raden Djoko Samudro ke Gunung Kemukus. Perjalanan Dewi Ontrowulan ini pun diketahui oleh pengawal istana. Pengawal istana pun melaporkan kepada raja, mereka pun menyusul Dewi Ontrowulan ke Gunung Kemukus. Dan menurut cerita, sesampainya Dewi Ontrowulan ke Gunung Kemukus, beliau bertemulah dengan Pujaan Ati, bertemu dengan Raden Djoko Samudro. Dua insan yang tengah mabuk kepayang ini bertemu dan mereka pun bercumbu. Ketika Raden Djoko Samudro dengan Dewi Ontrowulan tengah bercumbu, tengah melakukan hubungan intim di Gunung Kemukus, pasukan dari istana pun datang. Ayah dari Raden Djoko Samudro datang melihat apa yang dilakukan oleh anaknya kepada ibu tirinya, dan menurut cerita, di situ Raden Djoko Samudro dibunuh. Nah, jadi sebelum Raden Djoko Samudro ini menghembuskan napas terakhir, dia sempat mengatakan, barang siapa yang meneruskan ritual yang aku lakukan di sini, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Dari sinilah ya berkembang cerita pesugihan, ritual-ritual aneh yang mereka lakukan di Gunung Kemukus, yang menurut saya ini bukan cerita yang benar. Ini bukan perbuatan yang benar. Nah, jadi sahabat-sahabat boleh dengar cerita kisah pesugihan di Gunung Kemukus yang sudah saya ceritakan, karena Gunung Kemukus dengan saya pun ada sedikit kaitan di masa lalu. Gunung Kemukus dengan saya menyimpan sedikit cerita di masa lalu. Apa yang saya sampaikan tadi tentang Gunung Kemukus, ini ada kaitannya dengan cerita yang akan saya sampaikan. Cerita ini dibagikan oleh salah seorang sahabat kita yang beliau tidak ingin disebutkan namanya. Kita sebut saja dengan nama Budi. Budi mengirimkan kisah kepada saya. Kejadian ini terjadi di tahun 2008 yang lalu. Dan orang yang mengalami kejadian ini adalah abang dari Budi. Kita sebut saja dengan nama Bang Umar. Di tahun 2008, Bang Umar ini sudah berkeluarga. Beliau sudah menikah, sudah memiliki 2 orang anak. Anak pertama dari Bang Umar baru kelas 3 SMP. Anak kedua dari Bang Umar baru kelas 5 SD. Semuanya laki-laki. Dua-dua anak Bang Umar ini laki-laki, dan istri dari Bang Umar kita sebut saja dengan nama Mbak Wati. Bang Umar, Mbak Wati, dan kedua anaknya tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Di tahun 2008 itu, Bang Umar ini kerjaannya itu serabutan. Kalau lagi ada kerjaan tukang bangunan atau borongan bangunan, Bang Umar ini kerja bangunan. Tapi kalau lagi tidak ada kerjaan, Bang Umar ini ngojek. Ngojek itu bukan pakai motor dia sendiri, melainkan nyewa motor orang nanti bagi hasil. Kondisi kehidupan keluarga Bang Umar ini memang cukup memprihatinkan. 2 orang anaknya sekolah, istrinya pun terpaksa untuk membantu Bang Umar bekerja. Istrinya jadi tukang cuci. Awalnya, walaupun perekonomian dari Bang Umar dan keluarganya ini cukup memprihatinkan, namun keluarga mereka sangat harmonis. Kedua anak Bang Umar, mereka sangat memahami kondisi dari bapaknya yang uangnya pas-pasan. Begitu juga Mbak Wati, istri dari Bang Umar ini. Sampai-sampai Mbak Wati ini kerja nyuci dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi Mbak Wati ini sama sekali nggak ngeluh, malah dia senang. Jadi Budi bilang setiap kumpul dengan keluarga Bang Umar ini, seolah-olah mereka ini nggak pernah kepikiran lah ya dengan kehidupannya yang cukup sederhana sekali. Hingga pada suatu ketika Budi bilang, Mbak Wati, istri dari Bang Umar ini tiba-tiba ngilang. Ketika si Bang Umar ini ditanya sama keluarganya, Mar, Wati istri kamu kemana? Bang Umar cuma menjawab kalau Wati istrinya sedang pulang kampung. Padahal apa yang dikatakan sama Bang Umar ini hanyalah alasan saja. Sebenarnya Bang Umar pun juga tidak tahu kemana istrinya tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba pergi, nggak ngasih kabar, nggak ngomong apa-apa, dan
Sebelum istrinya pergi, mereka sama sekali tidak bertengkar. Disinilah pikiran Bang Umar ini mulai bercabang. Beliau pun mencari tanpa sepengetahuan dari warga kampung, tanpa dari pengetahuan dari keluarganya. Diam-diam Bang Umar ini mencari keberadaan di mana istrinya, tempat-tempat yang sering didatangi sama istrinya itu disusulin lah sama Bang Umar. Tapi Mbak Wati tidak ada di sana. Kepergian dari Mbak Wati ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu menghilang, tiba-tiba Mbak Wati pulang. Keluarga dari Bang Umar, warga yang ada di sana pun mereka tahunya kalau Mbak Wati ini baru pulang dari kampung. Nah, disinilah Bang Umar ini baru bertanya kepada istrinya, "Dek, kamu kemana? Tiba-tiba kok kamu ngilang. Nggak ngasih kabar sama aku, nggak ngasih kabar sama anak-anak. Aku was-was loh nyari kamu." Aku nggak apa-apa mas, aku pergi ke tempat temenku, ada kerjaan. Aku nggak sempat ngabarin kamu, waktu itu kamu nggak ada di rumah. Akhirnya aku putusin pergi. Soalnya temenku yang ngajak kerja ini, dia sangat terburu-buru sekali. Setelah Mbak Wati ini pulang ke rumah, kecemasan dari Bang Umar sudah hilang. Keluarganya kumpul lagi, keluarganya kembali harmonis lagi. Namun di sini Mbak Wati udah nggak kerja nyuci lagi. Selama dia pergi kerja 2 minggu ini, dia dapat uang, dan uang itu akan digunakan Mbak Wati untuk memulai usaha. Dia mau buka usaha. Nah, Bang Umar bertanya kepada Wati, "Memang kerjaan kamu apa, Dik? Masa iya gaji kamu 2 minggu sudah cukup untuk bikin modal usaha?" Mbak Wati sama sekali tidak menggubris apa yang ditanyakan oleh Bang Umar. Mbak Wati cuma mengatakan, "Kalau abang mau ikut usaha sama aku, ayo sama-sama kita buka usaha. Daripada abang ngojek dapat duit cuma setengah." Singkat cerita, mereka pun memulai membuka usaha. Di depan rumahnya, Mbak Wati dengan Bang Umar ini membuka toko kecil, toko kelontongan. Mulailah diisi gula, diisi perlengkapan dapur, diisi jajanan untuk anak-anak. Usaha yang dijalankan Mbak Wati, usaha yang dijalankan sama Bang Umar. Awalnya berjalan, 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan. Namun di bulan ketiga masuk ke bulan keempat, seolah-olah tetangga-tetangga yang ada di sana, mereka tuh enggan untuk belanja di tokonya si Mbak Wati ini. Jadi usaha yang dibuka sama Mbak Wati ini pun gulung tikar. Lalu di sini Mbak Wati mengatakan kepada suaminya, "Mas, kalau kita nggak ada rezeki jualan di depan rumah, kita sewa kios di pasar aja." Nah, Bang Umar di sini sempat heran, "Dek, kamu mau sewa kios di pasar? Sewa kios di pasar itu nggak murah loh. Sewanya mahal. Memang kamu ada duit?" Mbak Wati tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh suaminya. Lalu mereka pun menyewa kios. Mbak Wati ini menyewa kios di pasar. Mereka kembali membuka usaha. Namun usaha yang dibuka sama Mbak Wati, mereka berjualan beras, mereka berjualan telur, dan usaha kios telur dan kios beras yang dibuka, yang dijalankan sama Mbak Wati dengan Bang Umar. Mereka sama-sama mengelolanya. Ini cuma berjalan sekitar 6 bulan. Setelah berjalan 6 bulan, di sini Mbak Wati dan Bang Umar harus menghadapi sebuah cobaan lagi. Usahanya bangkrut. Hari demi hari, setelah 6 bulan berjalan itu, tidak ada satupun orang yang mau belanja di toko mereka. Budi mengatakan nggak tahu kenapa. Seolah-olah orang tuh males aja lah belanja di tempatnya Mbak Wati, belanja di tempatnya Bang Umar. Setelah usaha kios yang ada di pasar ini bangkrut, Mbak Wati di sini lagi-lagi mengajak suaminya untuk membuka usaha. Dan di usahanya yang ketiga ini, Budi yang mengirimkan kisah ini kepada saya. Di tahun 2008, usia Budi ini sudah 19 tahun. Jadi beliau pun diajak sama Mbak Wati ini buka cucian motor. Nah, jadi Bang Umar, Budi, dia disuruh mengelola cucian motor, dimodalin sama si Mbak Wati. Di sini lagi-lagi Bang Umar nih nanya, "Dek, kamu dari kemarin uang kamu gak habis-habis. Uang kamu banyak sekali.
kamu dapat uang dari mana? Barulah di sini Mbak Wati mengatakan kepada suaminya kalau Mbak Wati ini mendapatkan warisan. Jadi 2 minggu ketika Mbak Wati menghilang, setelah dia selesai kerja dengan kawannya, dia menyempatkan waktu untuk pulang ke kampung, menemui kedua orang tuanya, dan di saat dia pulang kampung, kedua orang tuanya ini bagi-bagi warisan, bagi-bagi tanah, bagi-bagi sawah, dan tanah atau sawah dari si Mbak Wati ini dijual. Karena Mbak Wati perlu modal, dia bilang. Nah, uang itulah mas yang aku bawa, sengaja uang itu aku simpen. Aku nggak ngasih tahu kamu kalau aku banyak duit. Memang uang itu aku simpan untuk modal kita. Aku capek mas, hidup kayak gini terus jadi tukang cuci baju. Barulah di sini Bang Umar ini tahu uang yang dimiliki oleh istrinya si Mbak Wati ini merupakan uang dari hasil warisan. Menurut cerita dari Mbak Wati. Lantas di sini Bang Umar pun percaya aja lah dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Wati. Mbak Wati mengajak suami dan kedua orang anaknya pindah dari rumah kontrakan yang mereka tempati sekarang, rumah yang sangat sederhana sekali, pindah ke rumah yang cukup bagus, rumah yang cukup mewah. Lagi-lagi di sini, ketika keluarga dari Bang Umar ini bertanya kepada istrinya, Mbak Wati, "Ti, kamu dapat duit dari mana, Ti? Banyak sekali duit kamu nggak bisa habis." Di sini lagi-lagi Mbak Wati mengatakan, aku baru dapat warisan dari orang tuaku di kampung. Wajarlah kalau dapat warisan. Jadi warga yang ada di kampung itu percaya dengan cerita dari si Mbak Wati, termasuk keluarga dari Bang Umar, keluarga dari Budi ini percaya. Ya, kalau uang yang dimiliki sama Mbak Wati ini adalah uang hasil warisan. Dan Budi mengatakan, Mbak Wati ini sama sekali nggak perhitungan dengan duit. Semenjak Mbak Wati ini duitnya banyak, Mbak Wati ini jadi orang yang dermawan sekali. Membuat seluruh warga yang ada di sana pun jadi sayang dengan si Mbak Wati. Setelah kehidupan Mbak Wati, Bang Umar dan kedua orang anaknya berubah drastis. Anak pertama dari Mbak Wati dan Bang Umar pun lulus SMP. Di sini Mbak Wati menghadiahkan di tahun 2008 sebuah sepeda motor untuk anak laki-lakinya. Di sini menjadi perdebatan antara Bang Umar dengan Mbak Wati. Bang Umar bilang, "Dek, kamu ndak boleh terlalu manjain anak kita. Belum waktunya dia bawa motor. Ngapain kamu kasih hadiah seperti itu?" Namun Mbak Wati sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan suaminya. Lantas dia membelikan sebuah sepeda motor untuk anaknya yang baru lulus SMP. Bang Umar sama sekali tidak setuju. Namun Bang Umar tidak ingin membuat anak laki-lakinya kecewa. Dia sedang bahagia diberikan sesuatu hadiah yang sangat berharga dan sesuatu yang sangat diimpi-impikannya diberikan oleh ibunya. Ya, Bang Umar nggak maulah merusak kebahagiaan anaknya. Bang Umar memilih untuk diam. Pada suatu hari, anak Bang Umar yang baru punya sepeda motor tapi dia nggak bisa mengendarai sepeda motor, ngomonglah sama bapaknya, "Pak, ajarin aku naik motor, Pak." "Masa iya? Motorku cuma parkir di teras rumah." Bang Umar mengatakan, "Nanti dululah. Kamu punya dulu, belajarnya nanti. Kamu tuh belum cukup umur. Kamu belum 17 tahun," Bang Umar bilang. Tapi di sini anaknya memaksa untuk mengajarinya mengendarai sepeda motor. Lantas Bang Umar pun tidak dapat menolak apa yang dipinta sama anaknya. Bang Umar pun mengajari anak laki-laki itu mengendarai sepeda motor. Perlahan demi perlahan anak Bang Umar sudah dapat mengendarai sepeda motor. Namun Bang Umar belum melepasnya untuk pergi jauh-jauh. Jadi cuman boleh motoran tuh di sekitaran rumahnya aja lah, nggak boleh masuk ke jalan raya. Bang Umar belum mengizinkan. Hari-hari pun terus berjalan. Usaha cucian motor yang dibuka sama Bang Umar, hari demi hari pelanggannya semakin ramai. Budi dengan Bang Umar pun menghabiskan waktu sehari-harinya di cucian motor. Dan hingga pada suatu ketika, tiba-tiba Mbak Wati, istri dari Bang Umar ini, lagi-lagi menghilang. Perginya nggak ngasih kabar, nggak tahu kemana, tiba-tiba nggak pulang ke rumah. Dan
Mbak Wati ini lagi-lagi hilang atau menghilang kurang lebih sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu menghilang, Mbak Wati ini pun kembali pulang ke rumah. Ketika ditanya sama suaminya, "Dek, kamu kemana lagi? Kok kamu pergi nggak ngabarin?" Mbak Wati cuma beralasan kalau dia lupa, kalau dia terburu-buru untuk segera pergi. "Aku pulang kampung, Mas. Aku lupa. Aku janji sama bapak sama ibuku kalau setahun sekali tuh aku harus pulang. Nah, aku pun lupa ngasih tahu sama kamu. Maaf yo, Mas. Aku nggak kemana-mana kok. Aku pulang kampung." Nah, mendengar penjelasan yang lembut dari Mbak Wati, mendengar kalau Mbak Wati ini pulang menemui kedua orang tuanya di kampung, karena tempat tinggal dari Bang Umar dengan Mbak Wati ini ke kampungnya Mbak Wati itu lumayan jauh. Sebenarnya ketika Mbak Wati menghilang selama 2 minggu, Bang Umar ini sangat gelisah sekali. Selama Mbak Wati menghilang 2 minggu, yang ada di bayangan Bang Umar ini, yang ada di dalam pikiran Bang Umar ini, kejadian-kejadian yang memang tidak masuk akal. Kejadian-kejadian yang selama ini tidak pernah terbayang selama Bang Umar menunggu Mbak Wati pulang di rumah. Karena dia menghilang 2 minggu. Hampir setiap malam, Bang Umar ini mimpi. Jadi, mimpi Bang Umar tuh aneh-aneh ya. Tapi intinya, Bang Umar ini seperti diikuti oleh sosok yang sangat mengerikan sekali. Dan yang mengikuti Bang Umar ini bukan 1-2 sosok. Ketika Bang Umar melihat ke belakang, yang ada di belakang Bang Umar, sosok yang mengikutinya itu adalah sosok anak kecil. Dan mereka tuh ramai sekali. Nah, kadang Bang Umar ini di dalam mimpinya, dia sedang berada di sebuah ruangan. Di ruangan yang sama sekali tidak ada perabotan, ya, seperti aula lah, itu dipenuhi oleh sosok anak kecil yang lalu lalang, berlari, dan yang membuat Bang Umar ini ketakutan. Sosok-sosok anak kecil yang dilihat sama Bang Umar yang jumlahnya banyak sekali itu seketika bisa berubah menjadi sosok besar dan menakutkan. Dan Bang Umar pernah sekali di dalam mimpinya melihat kalau Mbak Wati, istri dari Bang Umar ini, tengah digotong oleh sosok-sosok yang besar, sosok-sosok yang mengerikan itu. Mbak Wati ini seolah-olah sedang tidur, digotong sama sosok yang besar-besar itu, dan Mbak Wati ini dibawa masuk ke dalam satu ruangan dan tiba-tiba menghilang. Bang Umar mencoba untuk mengikuti, tapi Bang Umar ini nggak tahu sosok itu arahnya kemana, tiba-tiba menghilang, dan tubuh Mbak Wati yang sedang diangkat sama sosok itu pun juga menghilang. Itulah yang membuat Bang Umar ini bertanya-tanya di dalam hatinya. Namun ketika Mbak Wati menjelaskan kalau aku tuh pulang kampung, Mas, aku nemuin bapak sama ibu, Bang Umar ini pun mengurungkan niatnya untuk bertanya, untuk menyampaikan kalau dia memiliki firasat nggak enak, dia ingin menceritakan mimpinya yang sangat aneh dan mengerikan itu pun dibatalkan sama Bang Umar. Terlihat di sini, semakin hari kelakuan atau gerak-gerik dari Mbak Wati sedikit demi sedikit mulai berubah. Yang tadinya Mbak Wati ini selalu aktif dengan ibu-ibu pengajian, sekarang Mbak Wati sama sekali tidak pernah mengikuti pengajian, bahkan untuk menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau nggak dipaksa, kalau nggak diingetin sama Bang Umar, Mbak Wati sudah tidak pernah lagi menggunakan mukenahnya. Mbak Wati asik dengan kehidupan di dunianya yang baru, dengan teman-temannya yang baru. Hampir setiap minggu dia selalu pergi arisan dengan teman-temannya yang orang-orang kaya. Di sini Bang Umar sempat mengingatkan sama Mbak Wati, "Dek, aku bukan nggak seneng kalau kamu banyak teman, tapi ingat kewajibanmu jangan sampai lupa. Terserah kamu mau pergi dengan teman-teman kamu yang mana, tapi ingat kewajibanmu sebagai ibu rumah tangga, kewajibanmu sebagai umat muslim." Di sini Mbak Wati yang nggak pernah membantah apa yang dikatakan oleh suaminya, Mbak Wati yang sama sekali tidak pernah bicara dengan nada tinggi kepada suaminya Bang Umar,
Pada hari itu ketika Bang Umar menasihati Mbak Wati berkata cukup, menyayat hati. Budi bilang, di cucian motor, pegawai-pegawai lain yang ada di cucian itu pun mendengar semua, pelanggan-pelanggan yang ada di sana pun mendengar apa yang diucapkan sama Mbak Wati. Mas, sadar ya mas, kehidupanmu sekarang berubah. Itu gara-gara duit yang aku kasih, bukan duit yang kamu cari. Terserah aku mau ngapain, kamulah yang urus rumah. Tapi di sini Bang Umar sama sekali tidak menjawab apa yang diucapkan sama istrinya. Dia cuma nunduk dan meninggalkan tempat itu. Mbak Wati pun pergi bersama teman-teman arisannya. Budi melihat kalau dari sorot mata Bang Umar sangat sedih sekali, tapi dia sama sekali tidak mau menunjukkan wajah sedihnya di depan orang ramai, dan Bang Umar pun memutuskan untuk pergi. Ketika malam hari, Budi yang tinggal tidak terlalu jauh lah dari rumah yang ditempati Bang Umar, Mbak Wati dengan kedua anaknya ini. Setelah mereka selesai dari cucian, Budi sudah pulang ke rumah. Sekitar jam 8:30, Budi keluar, nyamperin Bang Umar yang sedang duduk di depan teras. Bang, ngapain kamu duduk di situ sendirian? Masuk angin nanti. Nggak apa-apa, Bud. Aku lagi nungguin kakakmu. Memang belum pulang, Bang? Belum. Dari tadi siang dia belum pulang. Lantas di sini Budi pun duduk di samping Bang Umar untuk menemani Bang Umar menunggu Mbak Wati istrinya pulang. Mereka pun cerita-cerita. Budi dan Bang Umar duduk di depan teras kurang lebih sampai jam 11 malam. Budi pun pamit untuk pulang duluan karena dia sudah ngantuk. Budi pun pulang ke rumah. Nah, malam itu nggak tahu Bang Umar nunggu istrinya sampai jam berapa. Keesokan harinya, Budi bertemu lagi sama Bang Umar, ketemu di cucian. Budi menyampaikan pesan, Bang, Mama pesan, nanti abang ke rumah ya. Nah, Budi sama Umar ini kan kakak adik, ya. Jadi ibu mereka menyampaikan kepada Budi, tolong nanti kalau ketemu sama abang Umar, sampaikan kalau ibu nyuruh pulang ke rumah. Jadi siang itu ketika cucian lagi sepi, Bang Umar pun datanglah ke rumah ibunya, nyamperin. Ibu dari Umar pun bertanya, ibu mau nanya sama kamu, hubungan kamu sama Wati sekarang baik-baik saja kan? Nah, Bang Umar menjawab, yo alhamdulillah baik-baik saja Bu, kami nggak pernah bertengkar. Yo alhamdulillah, kalau hubungan kamu sama istri kamu baik-baik saja, alhamdulillah. Memangnya kenapa Bu? Bang Umar bertanya kepada ibunya. Lalu ibunya Bang Umar pun langsung menceritakan apa yang dialaminya tadi malam. Ibunya Bang Umar ini tadi malam bermimpi. Mimpi melihat kalau istri kamu sedang duduk di pelaminan dengan laki-laki lain. Biasanya firasat atau feeling yang dimiliki oleh seorang ibu itu pasti memiliki petanda. Makanya ibu tanya sama kamu, hubungan kamu sama Wati baik-baik saja atau enggak? Yo alhamdulillah, kalau hubungan kamu sama Wati baik-baik saja. Semoga saja mimpi yang ibu alamin ini cumanlah kekhawatiran dan kembang tidur. Nah, Bang Umar pun menceritakan kepada ibunya kekhawatiran, kegelisahan yang telah dialami Bang Umar 2 minggu ketika istrinya pergi menghilang entah kemana. Selama 2 minggu hampir setiap malam saya tuh bermimpi yang aneh-aneh dan yang gak habis pikir. Di setiap mimpi saya pasti ada kaitannya dengan Wati dan sosok makhluk gaib yang mengerikan. Saya takut Bu, apa yang saya rasakan, mimpi-mimpi yang saya alami dan mimpi yang ibu alami, ini ada kaitannya. Ini ada kaitannya dengan perilaku Wati yang sekarang sudah jauh berubah drastis. Ibu dari Bang Umar cuman berpesan, ingat dalam situasi yang tengah kamu hadapi sekarang, kamu jangan gegabah, kamu jangan sembarangan mengambil keputusan, jangan sembarangan menyimpulkan permasalahan. Ingat kepada Gusti Allah yang maha mengetahui, yang maha tahu. Kamu minta petunjuk kepada Gusti Allah. Semoga semua ini tidak ada kaitannya, tidak ada hal buruk yang akan terjadi kepada keluarga kamu.
Setelah pembicaraan selesai dengan ibunya, beliau pun pamit untuk kembali bekerja di cucian motor. Sesampainya di cucian motor, Bang Umar langsung membantu Budi mencuci motor-motor pelanggan yang ada di sana. Dan pada malam harinya, Bang Umar lagi-lagi bermimpi. Namun di dalam mimpi Bang Umar kali ini, dia melihat jelas sekali sosok anak laki-lakinya yang pertama, yang kelas 1 SMA, yang baru dibelikan sepeda motor, itu sedang digotong sama sosok-sosok besar yang mengerikan. Ketika Bang Umar ini ingin ngejar, ingin ngikutin kemana arah itu membawa anaknya, sosok itu sudah menghilang, jejaknya udah nggak kelihatan lagi. Dan keesokan harinya, Bang Umar ini kaget melihat motor yang biasanya diparkir di teras rumah itu sudah tidak ada lagi. Bang Umar nanyalah sama istrinya, "Dek, motornya abang mana?" Motornya abang ya dibawa lah sama abang. Dia pergi hari ini sekolah pakai motor. Hari ini dia terima raport, jadi dia mau pergi sekalian sama teman-temannya. "Kamu izinin abang bawa motor?" Bang Umar bertanya kepada istrinya. "Ya aku beliin motor itu kan untuk dia, untuk dipakai, bukan untuk pajangan pak." "Ya biarinlah, dia kan juga udah mahir bawa motor. Ya biarinlah, sekali-sekali dia pergi sekolah bawa motor." Bang Umar pun udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan ketika Bang Umar sedang berada di cucian motor dengan si Budi, ada seorang warga yang berlari tergesa-gesa dengan napas yang masih ngos-ngosan. Orang ini menyampaikan berita kepada Bang Umar. "Bang, anak kamu kecelakaan bang." Mendengar berita tersebut, Bang Umar ini langsung duduk lemas, tersandar di kursi, dan Budi pun langsung mendekati Bang Umar, nyuruh Bang Umar untuk istighfar. "Istighfar bang, ayo kita pulang." Anak Bang Umar yang tadi pagi pergi sekolah mengendarai sepeda motor. Sesampainya di sekolah, selesai terima raport, anak dari Bang Umar ini pergi main dengan teman-temannya, dan di jalan anak Bang Umar ini mengalami kecelakaan tunggal. Nggak tahu kenapa sepeda motornya bisa tergelincir, anak Bang Umar jatuh, bagian kepala belakangnya ini terbentur dan pecah. Anak Bang Umar meninggal di lokasi kejadian. Kondisi jenazah anaknya Bang Umar cukup menyedihkan. Bagian kepala ini pecah, darah terus mengalir, namun motor yang dikendarainya sama sekali tidak mengalami kerusakan yang parah. Nggak wajar lah kalau kita ngelihat motornya, orang yang mengendarai sepeda motor itu bisa mati. Jadi jenazahnya sudah dibawa ke rumah. Bang Umar dengan Budi pun sampai di rumah, melihat kondisi keponakannya, ya keponakan Budi jatuhnya kan, melihat keponakannya sudah tidak bernyawa lagi. Bang Umar sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun, cuman air mata saja yang mengalir. Cuman air mata yang mengalir, dan istri dari Bang Umar menangis sejadi-jadinya, teriak-teriak ya sampai dipisahin sama orang. Pak Mali, nggak boleh ditangisin seperti itu. Akhirnya Mbak Wati dikurung di dalam kamar. Setelah jenazah dimandikan, setelah jenazah dikafanin, sebelum jenazah dibawa ke tempat pemakaman lah, baru Mbak Wati diperbolehkan keluar dengan bicara ngeracau, nggak tahu Mbak Wati ngomong apa. Dia meluk jenazah anaknya, dia nangis, dia nyesal, aku nggak mau lagi ngelakuin ini. Jadi apa yang didengar orang, penyesalan Mbak Wati ini, mereka mendengar penyesalan yang diucapkan Mbak Wati, mereka semua berpikir seperti ini. Kalau Mbak Wati ini nyesal, pada hari itu sudah ngizinin anaknya untuk bawa motor ke sekolah. Anaknya kecelakaan, dan itu timbul rasa penyesalan di hati Mbak Wati. Tapi tidak dengan Bang Umar. Apa yang didengar Bang Umar itu berbeda. Di sini Bang Umar mendengar kalau Mbak Wati ini menyesal melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan sesuatu yang di luar nalar. Dia tidak terima kalau anaknya yang diambil, dan ternyata anak Mbak Wati ini mati menjadi tumbal tanpa disadari. Harta yang sudah diberikan, kebahagiaan yang sudah diberikan Mbak Wati kepada anaknya, kemewahan, fasilitas yang diberikan Mbak Wati kepada anaknya. Jadi itulah jalan kematian dari anak Mbak Wati. Itu yang malah didengar oleh
Bang Umar. Nah, setelah prosesi pemakaman selesai, jenazah sudah dikebumikan. Pada malam Yasinan pertama, Budi mencoba untuk menghibur Bang Umar. Ya, Budi mengatakan kepada Bang Umar, "Bang, sekuat-kuatnya pohon beringin, ketika diterpa angin yang kencang, dahannya pasti akan condong. Kayak gitu juga kamu, Bang. Sekuat-kuatnya kamu menahan rasa kehilangan kamu gak bakal bisa nutupinnya, Bang. Kalau kamu mau nangis, kamu nangis, Bang. Kalau kamu sedih, kamu harus sedih, Bang. Gak usah kamu pura-pura kuat kayak gitu, Bang. Aku tahu kamu merasa kehilangan sekali." "Iyo, Bud. Tapi abang gak mau, Bud. Kalau abang nangis, kalau abang sedih, abang takut adiknya jauh lebih sedih. Kamu lihat Mbak Wati, udah kayak orang gila." Setelah kematian anak pertama mereka, kondisi Mbak Wati memang sangat labil sekali, dan sedikit demi sedikit usaha-usaha yang dijalankan sama keluarga Mbak Wati perlahan demi perlahan itu mulai redup. Semakin hari semakin sepi. Cucian motor yang dikelola sama Budi, yang dikelola juga sama Bang Umar, itu nasibnya naas sekali. Budi mengatakan cucian itu hampir 2 bulan sepi sekali. Sehari itu paling ada 1 motor yang mampir. Ya, kalau enggak ya sama sekali dalam 1 hari itu enggak ada yang mau nyuci motor. Enggak tahu, entah di tempat lain ada yang buka cucian motor, enggak tahu kenapa, hingga pada suatu ketika alat-alat untuk nyuci motor yang ada di sana itu hilang. Mulai dari mesin yang ditaruh di dalam gudang, gudangnya dikunci, tiba-tiba dibobol orang. Setelah mesinnya hilang, keesokan harinya selangnya pun ikut hilang. Lalu kursi-kursi yang ada di sana nggak tahu, Budi bilang hilang kemana, siapa yang ngambil. Bahkan lampu yang ada di cucian motor itu pun juga diambil orang, dicuri sama orang. Nah, Budi nggak tahu siapa yang ngambil. Bang Umar juga mengatakan, terserahlah. Mau hilanglah. Mungkin nggak rezeki kita, Bud. Kita nggak tahu barang-barang itu dibeli dari mana, barang-barang itu uangnya itu hasil dari mana, kita nggak tahu. Loh, bukannya kan itu dari Mbak Wati, duit tanah warisan. Aku nggak percaya, Bud. Sama sekali aku nggak percaya dengan apa yang dikatakan Wati. Aku tahu, ibu bapak Wati itu aku tahu siapa. Susah kehidupan kita, masih susah lagi kehidupan orang itu. Datang dari mana mereka punya warisan? Tiba-tiba Wati bilang bapaknya jual warisan, dia dapat warisan, tanahnya dijual, dia dapat banyak uang. Aku curiga Wati ini ngilang-ngilang nggak tahu kemana. Aku curiga pada sesuatu hal. Namun di sini Budi bilang pada saat itu Bang Umar masih merahasiakan dengan kecurigaannya. Budi sempat bertanya, "Abang curiga apa, Bang? Abang curiga apa?" Bang Umar masih merahasiakannya pada Budi. Kondisi dari Mbak Wati sekarang sudah nggak stabil lagi. Yang tadinya setelah Mbak Wati ini menjadi orang kaya, dia dapat uang warisan, dia bilang jual tanah warisan. Mbak Wati ini jarang pulang ke rumah, kan untuk masak di rumah, itu suaminya yang masak. Tapi setelah kematian anak pertama mereka, Mbak Wati ini sudah tidak pernah keluar rumah lagi. Mbak Wati sudah nggak pernah ngumpul lagi sama teman-teman arisannya. Bahkan ketika teman-teman arisan Mbak Wati ini nyamper, Mbak Wati sama sekali tidak mau menemui mereka. Mbak Wati ini seharian di rumah saja. Dia banyak menghabiskan waktu ngelamun. Jadi kalau dia sudah ngelamun, tiba-tiba dia nangis. Dia ingat dengan anaknya. Dia nangis. Dia pergi ke kuburan anaknya. Dari kuburan anaknya, kalau nggak disamperin sama suaminya, nggak disamperin sama anaknya yang nomor 2, dia nggak mau pulang. Itulah keseharian dari Mbak Wati sekarang. Hingga pada suatu ketika, keadaan ekonomi dari keluarga tersebut kembali ke titik awal. Uang banyak yang dimiliki sama Mbak Wati itu nggak tahu hilangnya kemana. Bahkan Mbak Wati ini udah nggak ingat lagi dengan janjinya kepada kedua orang tua Mbak Wati yang dulu sempat menjadi alasan kepada suaminya. Dulu kan dia ngilang, ketika ditanya sama suaminya, "Kamu kemana, Dek?" "Aku lupa, Mas. Aku ada janji sama bapak sama ibu, kalau aku 1 tahun sekali itu harus pulang kampung." Nah, sekarang Mbak Wati benar-benar lupa dengan janji tersebut. Janji yang cuman bohongan, cuman untuk alasan saja, alasan kepada suaminya.
yang mana Mbak Wati menghilang selama 2 minggu, itu pergi dengan selingkuhannya Gunung Kemukus untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Mbak Wati ini secara tidak langsung sudah berkhianat pada suaminya. Mbak Wati sudah selingkuh. Mbak Wati sudah tidur dengan laki-laki lain demi mendapatkan harta kekayaan, demi melakukan ritual pesugihan. Nah, Mbak Wati ini udah nggak pernah keluar rumah lagi, yang mana biasanya Mbak Wati ini yang nyamperin si laki-laki itu untuk sama-sama pergi ke Gunung Kemukus di hari dan waktu yang sudah ditetapkan. Namun Mbak Wati ini udah nggak ingat apa-apa lagi. Dia udah nggak ingat lagi tentang ritual pesugihan yang harus dijalankannya. Sampailah pada suatu ketika ada laki-laki asing yang tiba-tiba bertamu ke rumah Bang Umar menanyakan Mbak Wati. Lantas di sini Bang Umar mempersilahkan laki-laki itu untuk masuk, untuk duduk, dan Bang Umar bertanya kepada laki-laki itu, "Bapak siapa? Bapak di mana kenal dengan istri saya? Setahu saya, istri saya ini nggak punya teman laki-laki. Dan pergaulan istri saya ini juga pergaulan orang kampung. Nggak mungkin lah kenal dengan Bapak yang terlihat dari penampilan Bapak bukan orang sembarangan." Nah, si Bapak ini mengatakan kalau dia ini teman lama dari si Mbak Wati. Teman lama dari mana, Pak? Wati ini saya ketemu dengan Wati ini di kampungnya Wati. Setelah kami menikah lah, Wati ini baru saya bawa ke sini. Lantas si Bapak itu cuma bertanya, "Wati mana? Bisa nggak saya ketemu sama Wati?" Bang Umar mengatakan kalau Bapak mau melihat kondisi Wati, nanti sore jam 5 atau jam setengah 5, Bapak pergi ke pemakaman umum yang ada di desa ini. Bapak lihat, Wati pasti ada di sana. Kalau sekarang Wati sedang ada di kamar, percuma. Kalau dipanggil juga nggak bakal mau keluar. Kalau belum waktunya dia keluar untuk ke kuburan anaknya, dia nggak bakal keluar. Lantas di sini si Bapak itu pun pergi meninggalkan rumah Mbak Wati, dan ternyata memang benar. Bapak-bapak itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Bang Umar. Si Bapak itu pergi ke pemakaman umum yang ada di kampung, dan di jam 5 sore Mbak Wati ini keluar dari kamar, berjalan menuju ke tempat makam anaknya, dan Mbak Wati pun menangis meratapi kematian dari anaknya. Bang Umar memperhatikan apa yang sebenarnya dibicarakan sama si Bapak ini. Bang Umar berniat untuk mendekat sebenarnya, tapi kalau Bang Umar mendekat, pastilah Bapak ini pasti akan lekas pergi, dan Bang Umar pun membiarkan sampai si Bapak ini pergi sendiri. Setelah bapak-bapak itu pergi dari hadapan Mbak Wati, barulah Bang Umar berjalan mendekati Mbak Wati yang berada di pusaran kuburan. Bang Umar langsung mengajak Mbak Wati pulang. "Pulang, anak kamu di rumah nungguin. Yang di sini biarin di sini. Insya Allah dia sudah tenang. Anak kamu yang di rumah tuh pikirin, kasihan. Ayo kita pulang." Lantas Mbak Wati pun ngikut pulang, dan mereka pun pulang. Itulah keseharian dari Mbak Wati. Kalau nggak dijemput sama suaminya, kalau nggak dijemput sama anak nomor 2-nya, dia nggak bakal bergerak dari kuburan itu. Dia duduk di situ seolah-olah penuh dengan rasa penyesalan. Mbak Wati terus meratapi makam anaknya. Singkat cerita, Mbak Wati yang kondisinya sudah cukup membaik, kalau diajak ngomong sudah mulai nyambung. Mbak Wati pun sudah bisa melakukan kegiatan di rumah, beres-beres rumah dia sudah bisa, dia nyapu sudah bisa, dia nyuci sudah bisa. Tapi ketika ditanya sama Bang Umar, "Apa yang kamu sesali ketika anak kita meninggal? Siapa bapak-bapak yang datengin kamu? Bapak-bapak yang nyariin kamu? Bapak-bapak itu nunggu kamu, ngintipin kamu, nunggu kamu, ya seolah-olah penting sekali. Kamu mau pergi kemana sama bapak-bapak itu?" Dan hari dimana bapak itu datang, itu adalah hari-hari yang biasa kalau kamu tuh ngilang. Setiap tahun kamu ngilang. Nah, Mbak Wati sama sekali nggak mau menjawab pertanyaan dari suaminya. Pada suatu hari Mbak Wati ini menghilang. Menghilang lagi entah kemana, tapi sekali ini Mbak Wati memang benar-benar menghilang, dan sampai cerita ini dikirimkan, Mbak Wati sama sekali tidak ada kabar, tidak pernah kelihatan lagi di mana Mbak Wati berada. Bang Umar berpendapat kalau Mbak Wati ini malu menerima kenyataan, dan malu kalau kenyataannya terbongkar, kalau Mbak Wati ini sudah salah sekali.
Mbak Wati ini salahnya sudah berlapis-lapis. Pertama, Mbak Wati sudah melakukan pesugihan, dan kedua, Mbak Wati ini sudah selingkuh. Beliau sudah tidur dengan laki-laki lain. Dan sebenarnya di sini Bang Umar sama sekali tidak menyimpan dendam. Sama sekali tidak menyalahkan Wati istrinya dengan keadaan, dengan kejadian, dengan peristiwa yang sudah terjadi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Di akhir cerita ini, Budi menuliskan, ketahuannya si Mbak Wati ini melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Ini terungkap karena salah satu warga yang ada di kampung sebelah. Beliau juga melakukan ritual yang sama, melakukan ritual pesugihan ke Gunung Kemukus. Dan orang inilah yang membawa si Mbak Wati ini pergi ke Gunung Kemukus dan mengenalkan pasangan selingkuh Mbak Wati. Jadi ketika si Mbak Wati ini hilang, keluarga heboh lah nyari. Karena kondisi kesehatan Mbak Wati ini kan kejiwaannya tuh udah setengah. Kadang dia bengong, kadang dia sadar, kadang dia ngeblank gitu ya. Jadi semua warga-warga yang ada di sekitar tempat tinggal si Mbak Wati yang ada di kampung itu pun membantu pencarian. Sampailah ke kampung sebelah dan Bang Umar ini bertemu dengan temannya si Mbak Wati yang ngajak dia pergi ke Gunung Kemukus, seorang laki-laki. Di sini Bang Umar bertanya, "Kamu ngeliat Wati enggak?" Bang Umar menceritakan semua kondisi Wati sekarang kayak gini setelah kematian anaknya, dan disinilah orang itu menceritakan semua apa yang sudah dilakukan sama si Wati. Dan disinilah Bang Umar dan keluarga menyimpulkan kalau Mbak Wati ini sengaja ngilang, bukan hilangnya itu kesasar atau hilangnya itu bukan kenapa-kenapa, tapi sengaja menghilang karena malu. Kalau sempat keluarga dari Umar tahu kalau beliau melakukan pesugihan di Gunung Kemukus dan malu kepada Bang Umar karena telah berkhianat. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan. Semoga kisah ini bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini sementara. Kehidupan di dunia ini memang sangat menggiurkan, memang sangat menyilaukan mata, membuat kita lupa segalanya. Bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang, karena apa yang kita miliki sekarang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, syukuri dan nikmati. Saya Ri Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.